Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Fustian. Di video kita kali ini, saya masih akan membahas seputar PPS ya, karena saat ini sedang lagi gencar-gencarnya program PPS itu disosialisasikan karena bentar lagi akan selesai ya. Jadi kurang dari 1 bulan lagi program pengungkapan sukarela ini akan selesai ya. Ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 nanti. Kalau kemarin saya sudah di beberapa video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu PPS, kemudian manfaatnya seperti apa, kemudian konsekuensinya itu kalau misalkan tidak ikut gimana, kemudian sampai terakhir kemarin tutorial bagi Anda yang ingin mengikuti kebijakan 1 maupun kebijakan 2 disertai perbedaannya ya antara kebijakan 1 itu apa, kebijakan 2 itu apa. Nah, di video kita kali ini, saya akan membahas tentang kewajiban setelah Anda mengikuti PPS. Jadi ketika Anda sudah mengikuti PPS ini, program ini, maka apa saja yang kemudian Anda harus lakukan, gitu. Nah, paling tidak di sini, kalau yang bisa saya rangkum, itu paling tidak ada 5 hal kalau misalkan Anda telah mengikuti PPS ini, baik itu kebijakan 1 maupun kebijakan yang kedua. Yang pertama adalah bagi wajib pajak yang diwajibkan untuk pembukuan dan telah memperoleh surat keterangan harus membukukan nilai bersihnya, itu atas harta bersih yang dicantumkan di SPPH itu dicantumkan dalam neracanya, neraca di laporan keuangannya ya. Jadi kan ketika sebuah perusahaan kan wajib pembukuan, atau misalkan orang pribadi yang wajib pembukuan. Nah, dalam laporan keuangannya itu kan salah satunya ada neraca. Nah, di neraca ini harta bersih yang diikutkan di PPS itu dianggap sebagai tambahan saldo laba ditahan ya, gitu. Jadi apa namanya? Dalam laporan keuangannya saldo laba ditahan itu ditambahkan dengan nilai bersih nilai harta bersih yang diikutkan dalam PPS tersebut gitu. Jadi itu kewajiban yang pertama ya. Jadi tapi ini khusus kalau Anda menyelenggarakan pembukuan gitu. Khususnya misalkan Anda wajib pajak badan ataupun orang pribadi tapi yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pembuatan laporan keuangan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah atas tambahan harta dan utang yang diungkapkan dalam wajib pajak di SPPH itu. Jadi kan pada saat kita mengisi SPPH ya, yang harta-harta maupun utang yang kita ikutkan di SPPH ini atau di PPS ini itu nanti harus dicantumkan di SPT tahunan 2022 ini. SPT tahunan 2022, yang mana nanti baru akan kita laporkan nanti di tahun 2023 nanti. Gitu. Jadi kemudian harta yang kita laporkan di PPS ini itu kita tambahkan semuanya harta itu dalam SPT 2022. Kemudian tahun perolehannya adalah tahun perolehan di mana kita ikut PPS, yang mana itu artinya adalah tahun 2022 ya. Jadi misalkan kita di PPS kita mengakui adanya rumah misalkan. Nah, berarti kita harus tambahkan tuh harta di SPT 2022 baik itu kita pakai 1770, 1770S maupun SS, kita tambahkan di situ. Misalkan rumah kodenya berapa, kemudian tahun perolehannya adalah tahun di mana kita ikut PPS, berarti tahun 2022. Kemudian nilai perolehannya adalah nilai yang dilaporkan di PPS tersebut. Gitu. Kemudian keterangannya boleh ditulis harta atas PPS, kemudian boleh dikasih keterangan tambahan yang lain ya gitu. Jadi utang pun juga sama ya. Jadi kita harus melaporkan utang dan harta itu di SPT 2022 nanti. Gitu. Itu adalah kewajiban yang nomor 2. Kewajiban nomor 3 adalah harta yang diungkapkan dalam SPPH itu, jadi ini khusus harta yang berupa aktiva berwujud, itu tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan. Gitu. Jadi atas harta itu, misalkan kita rumah gitu ya, kan harta berwujud ya, misalkan kayak rumah, kendaraan, mesin, dan sebagainya, atas harta yang kita ungkap tadi, itu
ketika kita menggunakan pembukuan ya, balik lagi, kan kalau pembukuan itu kita bisa mengakui adanya atau membuat adanya laporan penyusutan. Nah, atas harta yang kita peroleh atau yang kita ungkapkan di PPS ini itu tidak dapat disusutkan. Kemudian di samping itu, selain harta yang berwujud, ada juga harta yang atau sifatnya tidak berwujud. Misalkan kayak intangible asetnya ya, katakanlah kayak royalti, kemudian merek dagang dan sebagainya, itu juga tidak boleh diamortisasi. Jadi kalau aktiva berwujud itu kan penyusutan ya, sementara kalau harta atau aktiva yang tidak berwujud itu dia tidak boleh diamortisasi. Itu jadi ada 4 hal tadi ya. Kemudian yang kelima adalah ketika Anda memilih, kan kalau di PPS itu kan ada 3 lapisan tarif ya. Apakah di deklarasi atau repatriasi dan diinvestasikan, ataukah hanya di deklarasi aja atau investasi atau repatriasi aja, ataukah di deklarasi aja untuk harta yang luar negeri. Nah, itu kan ada lapisan-lapisan tarifnya. Ketika Anda memutuskan untuk di samping repatriasi Anda juga mau investasi, nah di situ Anda harus menginvestasikan di apa? Di program-program yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ya, ataupun misalkan Anda bisa beli SBN, itu minimal Anda harus tanam di situ 5 tahun. 5 tahun, dan Anda masih bisa istilahnya mengubahnya minimal 2 tahun dulu, kemudian baru setelah itu Anda bisa pindahkan lagi ke bentuk yang lain, gitu. Yang masih sama-sama dalam yang diperkenankan untuk investasi di PPS ini, gitu. Jadi Anda harus tahan itu untuk laporan minimal jangkanya itu 5 tahun ya, gitu. Jadi dan repatriasi juga sama ya. Jadi ketika kita merepatriasi harta kita dari luar negeri, itu juga holding periodnya Anda tidak bisa bawa balik ke luar negeri lagi minimal dalam jangka waktu 5 tahun juga, gitu. Jadi misalkan Anda mengakui katakanlah deposito dari luar negeri, kemudian deposito itu kita tarik lagi ke Indonesia, paling lambat adalah 30 September 2022 ini nanti, itu harus sudah di Indonesia harta itu. Nah, Anda harus tahan itu minimal 5 tahun di Indonesia. Jadi nggak boleh dibawa balik ke luar negeri, gitu, dalam jangka waktu 5 tahun. Dan tadi ya investasinya, kan tadi ketika kita investasi, repatriasi paling lambat adalah tanggal 30 September 2022, sementara diinvestasikannya itu 1 tahun kemudian, paling lambat 1 tahun kemudian. Artinya 30 September 2023 nanti. Gitu. Jadi ada sekitar 6 hal ya, 6 kewajiban yang Anda harus lakukan ketika Anda telah mengikuti PPS ini. Di samping itu selain kewajiban-kewajiban tadi, ya Anda tetap harus menjalankan kewajiban secara benar dari sisi pajaknya ya, dari sisi pajaknya. Anda tetap harus lapor SPT tahunan, Anda tetap harus menyetorkan pajak yang Anda pungut, Anda setor, Anda potong dan segala macamnya gitu. Jadi PPS ini tidak sebagai jalan singkat ya, tidak sebagai shortcut bahwa mending aku ikut PPS deh daripada kena sanksi misalkan. Jadi PPS ini adalah pintu masuk saja, pintu masuk untuk membenahi administrasi pajak kita gitu. Di samping kita sudah ikut PPS, nah sebaiknya juga Anda mulailah membenahi administrasi perpajakan Anda gitu. Karena ya bisa jadi ya, misalkan katakanlah sudah ikut PPS, tapi ketika kewajiban pajak Anda itu masih salah, masih tidak pernah lapor, tidak pernah setor, ya tetap sanksi pajak itu tetap akan ada gitu. Tetap masih bisa diperiksa, masih bisa diberikan surat cinta, masih bisa diberikan surat tagihan dan sebagainya gitu. Jadi PPS ini adalah ya istilahnya kesempatan bagi Anda untuk membenahi dulu administrasi pajak Anda di tahun-tahun sebelumnya. Setelah itu ya sudah, kita mulai di tahun 2021, tahun pajak 2021 kita mulai benahi semuanya gitu. Yang sekiranya kita tidak pernah setor PPN misalkan, kita mulai setorkan.
kita tidak pernah lapor pajak misalkan. Nah, kita mulai lapor pajak dengan benar gitu. Jadi kurang lebih itu ada sekitar 6 kewajiban pasca Anda mengikuti PPS ini. Semoga berguna bagi Anda, khususnya bagi Anda yang sudah mengikuti PPS ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai kekurangan informasi bahwa oh ya sudah, saya sudah ikut PPS nih, selesai gitu ya. Saya tidak akan dalam pikiran saya tidak akan diotak-atik lagi pajaknya. Enggak seperti itu. Jadi PPS ini hanyalah istilahnya kesempatan kedua bagi Anda untuk membenahi kewajiban pajaknya. Sementara kalau yang ke depannya yaitu ya Anda harus melalui itu dengan kewajiban yang benar seperti itu. Jadi tidak mesti tidak kemudian balik lagi jadi nol gitu ya, enggak juga gitu. Jadi tetap Anda harus ketahui kewajiban pajak Anda, kemudian silakan Anda tunaikan kewajiban pajak Anda secara baik dan benar. Dari saya, semoga sedikit informasi ini berguna bagi Anda, dan mohon maaf kalau ada kekurangan, dan tolong tinggalkan komentar di kolom komentar apabila ada pertanyaan, dan dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.